Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama admin Berbagi Itu Indah. Pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi tutorial penggunaan aplikasi ujian berbasis online yang madrasah kami gunakan untuk pelaksanaan ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021, yang kebetulan aplikasi ini sangat ringan dan praktis. Penggunaannya tidak begitu ribet, langsung to the point pada pembuatan soal maupun ketika di guru maupun ketika di siswa langsung menuju ke lokasi tujuan, sehingga tidak membingungkan para bapak ibu guru ataupun para siswa terhadap penggunaan aplikasi. Oke, aplikasi ini terdiri dari 3 user. Ada user admin, ada user untuk guru, dan user untuk siswa. Kita coba masuk ke user admin dulu. Nah, ini tampilan di admin. Di sini pengisian data siswa, data guru, data mapel, dan ini di admin semua untuk di data siswa, data guru, dan data mapel. Untuk soal dan hasil ujian ini di user guru. Oke, kita lihat di bagaimana untuk mengisi data siswa. Nah, bentuk pengisian data siswa sangat simpel, hanya tinggal menambahkan siswa, klik tambah, atau jika ingin menggunakan import langsung dari Excel, di sini disediakan formatnya. Jika data kita banyak, kita menggunakan format Excel yang formatnya hanya nama, name, nanti yang digunakan untuk username, dan kelas atau jurusan. Setelah data semua sudah kita upload, kemudian kita aktifkan siswa tersebut sehingga siswa nanti bisa masuk ke aplikasi ujian ini. Di sini nanti jika datanya belum diaktifkan, maka di sini tulisannya aktifkan. Nah, ini untuk di data siswa. Kemudian di data guru seperti ini, sama seperti di data siswa tadi. Nama, username. Kemudian di sini ada mata pelajaran yang diampu oleh guru bersangkutan. Bisa juga dengan menambahkan satu persatu atau dengan format Excel yang bisa di-download di sini. Yang pengisiannya juga hanya nama dan NIP atau yang nantinya bisa digunakan untuk username, bisa NPTK, bisa nomor dan sebagainya. Ini di data guru. Kemudian data mapel ini digunakan untuk input mata pelajaran. Seperti di MI kami ada 15 mapel. Ini saya buat 15 mapel. Di sini data pelajarannya tinggal klik tanda tambah, nanti kita inputkan ke sini. Nah, kemudian admin juga bisa mengecek soal yang dibuat oleh guru masing-masing. Kita klik soal. Nah, inilah soal-soal yang sudah dibuat oleh guru-guru yang mempunyai akun tadi. Misalnya ini ada pelajaran akidah akhlak dibuat oleh Juliatin. Kemudian ada pelajaran yang kedua ada bahasa Lampung, ada juga SKI. Nah, ini admin bisa mengecek
di sini melihat soal-soal tersebut. Begitu juga hasil ujian. Nah, hasil ujian ini admin bisa mengecek tes yang sudah atau ujian yang sudah dilakukan oleh setiap guru mapel. Di sini terlihat juga hasilnya, ini bisa kita cek juga. Nah, ini misalnya ada ujian BKN, ini kebetulan belum diikuti. Nah, jika dia sudah diikuti maka nilai di sini otomatis tertinggi, terendah ini otomatis, rata-rata otomatis. Nah, ini jumlah benar, nilainya berapa, nilai bobot berapa. Ini bisa kita cetak hasilnya. Kita coba, ada yang sudah ada ujiannya. Kita coba ini. Nah, kita coba yang ini. Nah, ini tampilan hasil ujian siswa. Nah, ini sudah terlihat nilai tertinggi 76,67, terendah 410. Nah, ini kita juga bisa membatalkan ujian tersebut. Misalnya aplikasi ini nanti kita akan gunakan di pelajaran atau di ujian sistem lain. Ini kita bisa gunakan dengan cara batalkan. Ini di hasil ujian. Nah, ini untuk tampilan di admin. Di admin. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana tampilan yang ada di guru. Nah, logout dulu. Oke. Nah, kita coba masuk di log guru, salah satu guru. Nah, ini tampilan yang ada di guru. Jadi sangat praktis, soal, ujian, dan hasil ujian. Dan di sini nanti guru yang bersangkutan bisa melihat ujiannya. Nah, hanya bedanya dengan admin, di akun guru ini, guru yang bersangkutan, mereka yang menentukan pelaksanaan ujian. Jadi admin tidak bisa. Jadi yang menentukan pelaksanaan ujian adalah di akun guru. Nah, oke, kita lihat satu persatu. Di sini ada soal, kita klik soal. Nah, ini soal yang dibuat oleh guru masing-masing di akun guru. Nah, ini soal-soalnya yang sudah dibuat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya bisa dengan tambahkan langsung secara manual dengan cara klik tambah data. Nah, di sini ini tampilannya. Nah, ini hanya satu-satu, jadi satu soal satu tampilan seperti ini. Nah, caranya yang pertama misalnya kita isikan mapel. Nah, kebetulan guru yang bersangkutan ini mengampu beberapa mata pelajaran. Nah, maka di sini banyak munculnya. Jika guru bersangkutan hanya mengampu satu pelajaran, maka yang tampil di sini hanya satu pelajaran. Nah, bisa kita ambil mata pelajaran di bahasa Indonesia misalnya. Gurunya, nah, kebetulan tadi yang kita login adalah guru ini. Kita klik OK. Nah, ini untuk soal, teks soal. Tuliskan soalnya. Ini bisa juga berbentuk gambar dengan cara kita pilih post file. Nah, misalnya kita ingin memberikan gambar dalam soal, kita tinggal klik post file. Kita klik post file. Oke, mengarah ke folder yang ada di sini. Nah, untuk jawabannya, pilihan gandanya dia masing-masing. Jadi pilihan A kita tulis apa jawabannya, pilihan B, C, dan seterusnya. Bisa juga kita sisipkan gambar dengan cara post file. Nah, tetapi di sini untuk gambar yang diizinkan berformat PNG atau JPEG ya.
JPEG. Kalau JPG dia tidak terbaca nantinya. Nah, ini untuk tampilan di pembuatan soal. Nah, kita klik. Nah, di sini ini nanti soalnya yang bisa kita buat. Nah, kemudian bisa kita cetak juga soal tersebut, kita cetak. Nah, ini tampilannya, tampilan soal-soal yang sudah kita buat. Nah, ini ada gambar. Nah, ini gambar yang tadi kita upload misalnya. Nah, ini gambarnya muncul semua. Tampilannya seperti ini. Ini tampilan dicetak soal. Nah, kemudian berikutnya, setelah soal kita buat, misal kita buat pelajaran matematika ada 30 soal, ini kita akan melakukan ujian. Nah, kita klik ujian. Nah, di sini yang bisa memberikan ujian waktu ujian adalah guru bersangkutan. Admin tidak bisa, kecuali admin masuk ke akun guru ini kan dia bisa. Kalau dia langsung di user admin tadi tidak bisa. Nah, ujian tampilannya seperti ini. Jadi di ujian ini guru bisa membuat kapan pelaksanaan ujiannya dengan cara klik tambah, muncul ini petunjuk jumlah soal harap dimasukkan sesuai jumlah yang sudah ada di bank soal. Jadi ini harus sesuai nanti di jumlah soal ini. Misalnya kita ingin memberikan nama ujian, misalnya besok ini ujian madrasah. Mata pelajarannya tadi kita misalnya sudah buat matematika, jumlah soal. Nah, jumlah soal di sini diharapkan dimasukkan sesuai jumlah soal yang ada di bank soal. Kita di sini pelajaran matematika, tadi kita sudah buat soal misalnya 20 soal. Nah, maka kita tulis di sini 20. Nah, kalau kita nulisnya 30 atau 25, ini tidak akan terbaca. Jadi kita tuliskan di sini sesuai dengan jumlah soal yang sudah kita buat. Nah, ini misalnya kita buat 20. Tanggal ujian, tanggal mulai pelaksanaan ujian ini bisa kita buat tanggalnya, tanggal selesainya, kemudian waktu ujiannya berapa, 90 menit, 60 menit atau terserah kita ya. Biasanya waktunya set 90 menit. Nah, kita tulis 90 menit. Kemudian di sini ada untuk acak soal maupun soal tersebut diurutkan. Nih. Jadi kalau kita menginginkan ujian tersebut soalnya diacak, kita klik yang soal diacak. Tapi jika kita menginginkan ujian tersebut soalnya diurutkan, jadi setiap siswa sama, nah ini kita urutkan. Kalau dia diacak, ini setiap soal berbeda, walaupun dia sebelahan, dia tidak sama soalnya. Ini kalau di soal diacak, kemudian kita klik simpan. Nah, ini untuk di tampilan ujian. Nah, kelebihan dari aplikasi ini, dia terbentuk token. Nah, ini token. Nah, token ini nanti yang akan digunakan siswa ketika mengikuti ujian. Nah, ini tokennya. Nah, token ini bisa berganti-ganti ya. Kita ganti di sini. Oke, ini untuk soal. Dan kemarin saya buatkan 2 ini untuk simulasi. Nah, ini seperti soalnya. Nanti kita lihat di akun siswa. Kita cek dulu masih tetap di guru hasil ujian. Kita ingin melihat hasil ujian yang sudah diikuti oleh siswa. Kita klik hasil ujian. Nah, kita tadi di ujian itu ada 2 tes. Maka di sini muncul 2 tes. Di sini kita lihat hasil ujian anak-anak kita. Nah,
ini belum ada yang ikuti ya. Ini sudah ada yang ikuti tapi tidak selesai. Maka di sini jumlah benar 0, nilai 0. Oke, nah di sini ada dua nilai bobot dan nilai asli ya. Nah, maksudnya di sini ketika kita membuat soal, misalnya di sini tadi kita buat soal, kita dalam membuat soal di sini ada pembobotan. Nah, di sini misalnya kita buat setiap soal tersebut ada soal kategori mudah, sedang maupun kategori susah ya. Kita buat bobotnya, kalau mudah 1, sedang 2, susah 3 misalnya. Nah, maka nilai yang ada di hasil ujian ini tadi ya, yang ini, nah, kalau kita membuatnya dengan nilai bobot tadi, pembobotan, maka yang kita ambil nilai yang di sini. Nah, tapi kalau tidak kita berikan bobot, artinya setiap soal sama, poinnya satu semua, maka nilainya yang di sini. Nah, oke, ini juga bisa kita cetak sebagai bahan laporan seperti ini. Nah, siswa dan seterusnya itu habis muncul. Ini yang ada di akun guru ya, sebagai guru. Nah, sekarang kita cek di akun siswa, logout. Nah, kita sebagai siswa, misalnya saya tadi punya siswa, NIM-nya 0001, passwordnya kita masukkan juga. Nah, ketika nanti ujian siswa, kita berikan NISN atau nomor induk siswa tersebut, kita bagikan ya. Oke, nah ini sudah berhasil. Nah, ini tampilan yang ada di siswa, jadi siswa tidak ribet ya, tidak dibingungkan oleh banyaknya tampilan, cukup seperti ini. Selamat datang di sistem ujian online. Selamat datang, namanya muncul di sini Ahmad dengan username ini tadi yang kita masukkan. Nah, jadi tidak begitu membingungkan bagi siswa. Jadi untuk penggunaan seperti kami untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, anak-anak yang masih kecil ya, dikatakan masih kelas 5, kelas 6, ini mereka nggak bingungan ya. Dia hanya tampilan seperti ini. Ketika biasanya di aplikasi yang lain itu banyak ya, ada tampilan data dan sebagainya. Kalau ini hanya ringkas ya. Nah, jadi mereka ketika buka ini langsung muncul ujian. Nah, ujian inilah yang mereka klik, klik. Nah, muncul daftar ujian yang harus mereka ikuti. Nah, di sini. Nah, misalnya ini di sini ada guru yang bersangkutan tadi sudah buat soal-soal, kemudian sudah dibuatkan ujiannya. Nah, seperti ini tampilannya. Di siswa ini muncul seperti ini. Jadi ada yang statusnya belum ikut. Nah, di sini saya ikuti ujian. Nah, ini Anda sudah ikut. Ini sudah selesai. Nah, seperti ini. Nah, ini ada juga waktunya habis. Nah, jadi pelaksanaan yang ini sudah habis. Ini sudah habis. Kita tidak ikut berarti ini. Nah, waktu habis. Jika kita ingin ikut berarti kita harus hubungi guru bersangkutan. Nah, inilah sedikit sangat cantik ya, tampilannya sangat bagus. Jadi siswa tidak ribet ya, langsung to the point di sini. Oke, kita coba ikuti salah satu ujian yang di situ belum ikut dan waktunya sebenarnya masih ada ya. Kita coba ikuti yang ini. Nah, tadi tokennya sudah saya copy di guru tadi. Nah, waduh, ini juga sudah selesai waktu ujiannya ya. Waktu boleh mengerjakan ujian adalah saat tombol mulai berwarna hijau. Oh, ini Ahmad tadi ini sudah ikut ini
ya, oh waktunya sudah selesai ya. Nah, kita coba yang belum selesai, ini kita coba ini juga sudah selesai. Ini belum selesai. Coba yang ini juga sudah selesai. Nah ini, jadi ketika ada yang belum diikuti dan kita klik, nah kita ikuti, muncul warna hijau seperti ini. Nah ini artinya ujian tersebut bisa kita ikuti. Tapi jika seperti tadi tampilannya, berarti waktunya sudah selesai. Kita harus menghubungi guru bersangkutan untuk ikut. Nah ini kita bisa klik mulai. Nah mulai di sini tidak bisa kalau kita siswa tidak punya token. Nah ini juga salah satu kelebihan dari aplikasi ini, ada tokennya. Jadi tidak sembarangan anak buka ya. Jika tidak mengetahui tokennya maka tidak bisa klik mulai. Nah kebetulan di sini tokennya tadi ini guru Destri ya, yang di sini ini pelajaran PKN ya, tokennya tidak punya. Kita coba masuk di yang ada tokennya tadi. Kita log out dulu. Nah, kita buka yang ini, ujiannya, tokennya yang ini token. Nanti ini token kita bagikan ke siswa. Atau misalnya jika token ini sudah digunakan salah satu siswa, kemudian ada siswa yang tidak ikut, ini bisa langsung kita ganti ya. Oke, kita edit dulu waktunya sehingga kita bisa ikut. Nah, kita coba di sini tanggalnya, ini tanggal 24. Kita coba tanggal 24. Nah, ini tanggal 24 namanya. Kita sudah ganti pelaksanaan ujian ini. Apakah sudah bisa diikuti oleh siswa? Kembali masuk ke siswa. Siswa masuk. Nah sudah masuk ya. Kita coba ikuti pelajarannya. Jadi matematika ini. Nah oke, ini muncul ya, muncul tombol mulai, berarti kita bisa ikut ujian tersebut dengan cara memasukkan token. Nah tokennya misalnya tokennya tadi tokennya masukkan tokennya ya. Ini tokennya, kita klik mulai. Nah jika token benar maka di sini tulisannya token benar. Jika tokennya tidak sesuai, di sini token tidak sesuai, token salah. Nah inilah tampilan aplikasi ujian secara online yang ada tadi ya. Setelah kita klik mulai, muncul seperti ini. Nah ini navigasi soal. Siswa tersebut bisa klik pada soal-soal di sini langsung, bisa misalnya mau mengerjakan nomor 1 duluan, bisa nomor 10 misalnya, ini langsung muncul nomor
27 misalnya, nomor 25, 28, 30, 29. Nah, ini artinya siswa bisa mengerjakan secara acak, nah, tidak harus berurutan. Kita bisa juga menggunakan tombol next seperti ini. Nah, cara jawabnya tinggal klik salah satu yang dianggap benar, A, B, C, D misalnya. Nah, ini. Maka dia jika sudah dikerjakan warnanya berubah jadi hijau. Nah, kita coba lagi. Nah, ini nomor 19 sudah. Kita coba nomor 28. Nah, sudah. Nah, jika sudah selesai, nanti muncul di bawah sini selesai ya. Kemudian nilainya otomatis keluar. Kita coba selesaikan. Misalnya selesai, kita klik selesai ujian. Nah, ini waktu pelaksanaan ujian di sini muncul berapa menit lagi ya. Kalau waktunya sudah habis maka ini otomatis tertutup. Oke, misalnya kita klik selesai, ujian selesai, Anda yakin akan mengikuti tes. Oke, kita klik yakin. Nah, di sini Anda selesai mengikuti ujian dan mendapatkan nilai 00. Nah, mungkin dari sekian banyak soal yang kita kerjakan tadi salah semua, maka di sini munculnya seperti ini. Oke. Inilah tampilan dari aplikasi ujian online yang gratis pada siswa. Nah, ini melalui PC. Nah, untuk yang siswa juga bisa menggunakan ujian ini secara dengan menggunakan Android. Jadi ketika Bapak Ibu di sekolah hanya belum punya lab komputer, tapi kita ingin menggunakan aplikasi ini. Nah, di zaman sekarang ini siswa kebanyakan sudah mempunyai Android. Oke, sekarang kita akan mencoba lihat ujian ini melalui Android. Nah, jadi siswa sekarang ini sudah punya Android kebanyakan, jadi bisa dilakukan dengan Android. Nah, caranya kita masuk ke Chrome, kemudian di sini di pencarian kita masukkan alamat ujiannya. Kita coba masukkan username dan passwordnya, hasil. Kemudian kita klik di ujian. Tampilannya sangat sempit ya, karena di Android jadi seperti ini tampilannya. Kita coba ikut salah satu ujian, misalnya ini. Nah, ada klik warna hijau, berarti ini ujian belum kita ikuti. Sisa waktu mengikuti ujian 30 jam. Nah, diatur jadwalnya sampai tanggal 26. Kita lihat di sini, ini pada akun guru. Nah, kita coba masukkan kode tokennya. FBC. Oke. Klik mulai. Nah, jika token kita masukkan benar, muncul seperti ini. Nah, muncullah pertanyaan yang ada di ujian ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jika kita ingin melihat soal yang sudah dikerjakan atau belum, bisa kita klik di lihat jawaban. Nah, ini akan muncul jumlah soal, kemudian beberapa soal yang sudah kita kerjakan dan beberapa soal yang belum. Ya. Jika dia sudah dikerjakan maka dia berwarna hijau. Kita coba kerjakan, misalnya next. Kemudian kita kerjakan juga next. Nomor 3 kita kerjakan, nomor 4 kita kerjakan juga. Nah, kita lihat. Nah, maka jika sudah dikerjakan dia otomatis muncul
jawaban yang sudah dikerjakan. Coba kita kerjakan. Gambar juga terlihat jelas. Selesai. Oke, ujian telah selesai. Anda yakin akan ada di sini? Oke, nah nilainya kita sudah selesai untuk ujian ini dan nilainya 23,3. Nah, nilainya 23,3. Nah, jadi sekali lagi aplikasi ini sangat praktis. Jadi siswa bisa mengerjakan di Android secara langsung atau juga bisa mengerjakan melalui PC. Jadi jika di sekolah Bapak Ibu tidak mempunyai komputer, tidak usah khawatir karena aplikasi ini bisa dijalankan melalui Android siswa masing-masing. Kembali ke tampilan pada guru, seperti ini tampilan pada gurunya. Kita akan melihat hasil ujian yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kita kerjakan melalui Android tadi. Nah, ini hasilnya. Ujian. Tadi kalau kita lihat nilai Andi tadi 23,3. Nah, di sini juga iya, 23,3. Nilai bobot karena soal yang saya buat ini tadi bobotnya setiap soal 1, maka dia tetap 1. Oke, nah jika Andi ini misalnya kita batalkan, kita urungkan dia ujian, kita klik batalkan, maka di sini nanti tidak ada lagi nama Andi. Kita klik batalkan. Oke, nah seperti ini tampilannya kembali lagi ke awal. Oke, demikianlah tutorial tentang aplikasi ujian secara online yang ringkas dan praktis dan mudah. Penggunaannya mudah bagi guru maupun siswa. Alat yang digunakan juga mudah. Tetapi di sini ada satu hal yang sebenarnya mungkin agak berat ya, itu penggunaan hosting ya, hosting. Artinya sekolahan harus mempunyai hosting, menyewa hosting ya. Jika kami kemarin menggunakan cloud hosting yang memang harganya lumayan, satu bulannya 120.000, tapi memang kami gunakan cloud hosting tersebut hanya untuk ujian, jadi kami sewanya hanya 1 bulan. Dan jika dikalkulasikan dengan untuk pencetakan atas ujian dan sebagainya, itu lebih banyak pencetakan atas ujian. Jika menggunakan cloud hosting ini hanya sekitar 120 dengan domainnya sekitar ada yang dari 15.000 setahun sampai 150 ya, sekitar 200.000 untuk sewa domain dan hosting ini. Jadi itu saja sedikit dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.